Pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, masih dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Tadi di akhir segmen beliau menyebutkan pantang bagi santri untuk berbisnis yang haram, karena yang subhat saja sudah dipanggil sama kiai. Mas Doni, tips yang bisa Mas Doni berikan kepada adik-adik alumni ataupun adik-adik santri yang sekarang mungkin menyaksikan program ini, agar nantinya menjadi seorang santri yang hebat dalam berbisnis seperti Mas Doni, seperti apa? Saya kira kata kuncinya dua tadi itu, bahwa kita harus perbaiki dulu mindset kita harus positive thinking, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau sudah niatnya baik, jalannya baik, insya Allah pasti dibuka tadi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, kalau sudah dibuka semuanya, kemudian kita harus selalu mengupgrade basic kita, bahwa ilmunya omset sebulan 10 juta beda dengan omset 100 juta sebulan. Jadi ada ilmunya sendiri-sendiri. Jadi kita harus rajin-rajin dan telaten untuk mengupgrade diri. Terus yang kedua, bahwa yang menarik adalah teman-teman itu saya ajak untuk mari bisnis ini dijadikan sebagai riyadhah. Maksudnya adalah teman-teman kalau diajak untuk wirid, zikir, istighfar, kalau motivasinya hanya pahala saja, itu masih kurang gregetnya untuk itu. Tapi kalau sudah diceritakan fadilah dari sholawat, fadilah dari zikir, roti, baca Quran, itu ternyata semangatnya luar biasa. Rame-rame ingin ikut juga amalan-amalan kayak gitu. Itu ya menarik bagi saya. Terus yang kedua, kita juga tetap mendedikasikan bahwa yang namanya bisnis itu tempatnya setan itu loh, seneng banget berkumpul dengan para pebisnis. Jadi hadisnya bahwa ketika seperti itu, mari kita bersihkan diri dengan sodako. Akhirnya kami di Adeva Group buat program sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah tahunan, dan sedekah brutal. Jadi saya sebut sedekah brutal ini adalah habiskan saldo yang ada di rekeningmu itu. Mari kita lihat keajaiban Tuhan. Wah. Jadi itu salah satu cara kita melatih tadi itu. Berani nggak itu? Ada sedekah harian, ada sedekah mingguan, ada sedekah bulanan, dan tahunan dan sedekah brutal. Gitu. Wah, itu ini satu sedekah yang tidak pernah saya dapatkan dari manapun kecuali dari Mas Doni ini. Sedekah brutal ini. Gitu. Jadi memang kan waktu memulai sulit ya, dan sulit. Sekarang Mas ini saya lihat gelarnya juga master ya, master pendidikan ya. Jadi sukses menjadi seorang ilmuwan terbukti dengan bergelar master. Artinya sudah lulus pasca sarjana. Mas ngajar juga? Oke, alhamdulillah ngajar. Di mana Mas ngajarnya? Di pondok juga tetap ngajar. Di pondok juga? Jadi dari Jember Situbondo itu setiap minggu ngajar. Oh, ngajar apa Mas? Ngajar sesuai dengan permintaan bidang akademik. Oh, gitu. Jadi setiap semester berubah. Berubah ya. Jadi Mas ini sukses ngajar, juga sukses bisnis, tentunya sukses berkeluarga juga ya. Alhamdulillah. Putranya sudah 3. Ada rencana nambah Mas ya? Putranya ya, baik. Jadi pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, tips ini jangan dilupakan. Yang pertama, Anda silakan berbisnis, tapi landasi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan niat yang lurus. Jangan berbelok-belok soal niat, karena kata Mas Doni tadi, niat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bekerja adalah ibadah. Yang kedua pemirsa, tadi Mas Doni menyampaikan terkait ilmu. Jangan pernah pelit untuk cari ilmu kemanapun dimanapun, apalagi soal entrepreneur, update terus pemirsa. Itu ilmu yang tidak bisa belajar tahun 2010 sekarang masih diterapkan, sudah kuno, ketinggalan zaman, update terus pemirsa. Dan jangan lupa sedekah ya. Kita penasaran ini, sedekah ini apakah memang diajarkan sejak Mas Doni nyantri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah? Kita tanya langsung kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Nah, saya penasaran Kiai, apakah memang sejak santri Mas Doni ini diajarkan nilai-nilai itu Kiai di pesantren ini? Bismillahirrahmanirrahim. Secara teknis atau bahasa pesantrennya secara tafsil tidak. Jadi pesantren ini lebih pada hal yang mujmal, kaidah-kaidah dasar. Sebenarnya berangkat dari wasiat dari Kiai As'ad, dan ini mungkin selaras dengan
wasiatnya para kiai-kiai dimanapun juga, bahwa santri pasti ada jaminan selamat, keberkahan, doa berkah dan doa yang khusus dari para gurunya, para murabbinya, masyayikhnya ketika 3 hal ini tidak ditinggalkan. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah giat, dan yang ketiga ikhlas. Nah, mungkin ini bahasa yang menjadi kata kunci. Soal tadi kemudian dikembangkan menjadi bahasa sedekah harian, tahunan, brutal, itu kreativitas tadi. Nah, dari kaidah-kaidah dasar, wasiat-wasiat yang memang menjadi asas fundament bangunan berpikir seorang santri ketika bermasyarakat, ini memang harus dipegang teguh, karena ketika bangunan saja tidak kokoh pondasinya maka akan runtuh. Seorang santri dengan jiwa pondasi yang asasnya dibangun di pesantren harus terus terhubung, harus terus kuat, karena bimbingan beliaulah para guru kita yang sebenarnya menuntun keberkahan itu, kesuksesan itu sendiri. Ya, jadi Kiai, namanya anak santri biasanya tidak lepas dari amalan. Wah, ini amalan datangin rezeki, ini amalan supaya dagangannya laris, ini amalan supaya kita dapat ini dapat itu, Kiai. Nah, ini di pesantren Salafiyah Shafiyah sendiri, apakah dalam masa belajar mereka di pesantren ada amalan-amalan khusus ya yang mereka lakukan untuk menjadi seorang pengusaha? Amalan khusus ya tentu diajarkan, tetapi yang secara umum menjadi amalan dalam segala urusan adalah rotibul haddad. Sehingga beliau membahasakannya, para almarhumin ya, kalau dia seorang kiai, pengasuh pesantren, maka pondok pesantrennya akan terus berkah dan tidak akan berubah. Begitu juga ketika dia seorang pengusaha, maka usahanya, wirausahanya akan terus bertambah berkah. Nah, ini wasiatnya adalah rotibul haddad. Simple, karena sebenarnya kalau kita memahami pesan itu, rotibul haddad ini kan susunan dari berbagai zikir dan wirid. Maka di antara beberapa anjuran wirid yang diajarkan sudah satu paket dalam rotib itu sendiri. Tentu ini tidak terlepas dari siapakah penyusunnya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang keberkahannya luar biasa. Baik, Kiai, saya tadi sempat bincang Kiai dengan salah seorang pengurus ikatan alumni. Ternyata dari alumni yang jumlahnya ribuan, sudah ratusan yang memilih jalan hidup dengan berbisnis. Ada yang di sektor pertanian, peternakan, kemudian ada juga di makanan minuman, fashion, dan lain sebagainya. Apakah mereka ini ada semacam paguyuban gitu, Kiai? Kalau paguyuban mungkin baru dirintis beberapa tahun terakhir ini. Tetapi secara perorangan, kemitraan sudah terbangun sejak lama. Mereka yang sudah berwirausaha sejak awal ya, sudah terbangun tanpa terbentuk satu organisasi ataupun paguyuban. Tetapi melihat bahwa tantangannya semakin besar, dirasa penting dan perlu untuk kemudian berwujud suatu sinergitas berbentuk paguyuban atau di bawah naungan Iksas, sehingga ada satu arah yang sama. Kiai, dalam satu kesempatan Ibu Gubernur Jawa Timur meresmikan Opop Mart Kiai di Surabaya, dan beliau bangga dengan produk dari alumni pesantren Salafiyah Shafiyah Situbondo ini, Kiai. Nah, Kiai, di akhir segmen kita saya ingin pesan dari Kiai bagi para santri, khususnya santri Salafiyah Shafiyah Sukorejo Situbondo dan santri pada umumnya di Jawa Timur dan Indonesia, juga untuk alumni Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lebih dari sekedar resum dari apa yang sudah kita bincangkan. Yang pertama adalah niat.
itu tadi, ketika niat ini baik, buahnya akan baik. Tetapi harus didukung dengan suatu usaha amal. Maka ketika caranya baik, tujuannya baik, hasilnya pasti baik. Insya Allah. Tantangannya di situ. Ada banyak godaan, ada banyak tawaran, tetapi ketika sudah diputuskan, walaupun pada situasi yang sangat sulit, tunggu, butuh waktu untuk bersabar, membuktikan keberkahan itu berperan pada waktunya. Kadang-kadang meskipun dia seorang santri, pada posisi ini dia teruji, luluskah atau tidak, tergiurkah dengan yang tadi syubhat atau bahkan yang haram, atau istiqomah dengan janji Allah. Maka kata kuncinya adalah takwa. Dengan takwa itulah ada jaminan-jaminan, berbagai jaminan yang Allah persiapkan. Insya Allah itu yang dirasa cukup untuk menjadi bekal kita semua. Baik, terima kasih Kiai atas waktu dan nasihat-nasihatnya serta motivasi untuk kami semua santri di Jawa Timur. Mas Doni, terima kasih. Pemirsa, Sobat Opop dimanapun Anda berada, di penghujung acara kita pada hari ini, kita dapat simpulkan bahwa menjadi seorang entrepreneur bukan hanya milik yang di luaran sana. Kita para santri dan panjenengan para alumni bisa menjadi entrepreneur yang handal, entrepreneur yang sukses. Terus minta barokah doa Kiai. Kiai Azaim Ibrahimi tadi berpesan, satu, takwa. Berpeganglah pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keberkahan. Yang kedua, istiqomah. Menjadi seorang entrepreneur pasti akan menemui kendala dan hambatan. Maka disitulah butuh istiqomah. Oleh karena itu pemirsa, tetap istiqomah di acara ini yang akan disiarkan setiap hari Senin pukul 19.00 hingga 20.00 di TV 9 Nusantara. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, sampai ketemu di acara berikutnya. Tetap semangat dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera.